فضل حضرة وسلم النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. يا جناب Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur dihadiratkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpahkan nikmat hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk hadir ke majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta semua keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalan beliau hatta yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita akan membahas kitab Bulughul Maram, yakni daripada hadis yang ke-25 di sini tentang hukum daripada statusnya najis atau suci. Ya. Jadi di sini ada satu riwayat an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya thumma yakhruju ila shalah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, itu membasuh daripada bekas sperma. Kemudian beliau keluar untuk melakukan sholat fi dzalika tsawb, menggunakan baju tersebut. Wa ana anzuru ila atharil ghusl, dan aku melihat, kata Sayyidatina Aisyah, bekas daripada cucian tersebut. Muttafaqun alaih. Di sini hadis yang pertama menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membasuh bekas daripada sperma. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau juga manusia seperti kita. Sifat basyariahnya itu sama dengan kita. Beliau merasakan sakit, ya. Beliau merasakan apa yang kita rasakan sama. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ujian yang Allah berikan itu ya jauh di atas kita. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditinggal wafat oleh putra-putri beliau. Semuanya itu meninggal lebih dulu sebelum Rasulullah meninggal, kecuali Sayyidatuna Fatimah. Terakhir Sayyidatuna Zainab. Beliau ditinggal oleh putra-putri beliau satu persatu sampai habis. Ya, yang jumlahnya 7 itu. Sampai tersisa Sayyidatuna Fatimah. Perasaan seorang ayah, ya, bagaimana ditinggal oleh anak-anaknya. Kalau ujiannya kita tidak ada apa-apanya, ya, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di balik itu semua, Rasulullah itu juga memiliki sifat basyariyah. Basyariyah yang kumpul dengan istrinya, bercanda dengan istrinya, sama dengan manusia biasa. Di sini kata ulama, kenapa hikmah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki istri yang banyak? Rasulullah itu memiliki istri 11. Rasulullah itu. Di sini kata ulama, agar supaya hikmahnya Islam itu tersampaikan kepada umat ini secara menyeluruh semuanya. Kenapa demikian? Karena ada beberapa hal yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, tapi disampaikan oleh istri-istri beliau. Contohnya masalah sperma ini.
Ini kan secara adat, secara uruf adalah satu hal yang sifat malu manusia itu akan muncul kalau bahas masalah ini. Itu Rasulullah tidak menyampaikan itu, tapi disampaikan oleh siapa? Istri beliau. Maka syariat Islam ini kemudian menjadi sempurna dengan adanya riwayat-riwayat yang kita temukan begitu banyak dari istri-istri Nabi SAW. Salah satunya adalah Sayyidatuna Aisyah, yang mana beliau memang lama sekali bersama dengan Nabi SAW. Nah, di sini disebutkan Rasul SAW ketika baju beliau terkena sperma itu dicuci sama Nabi. Kemudian Nabi menggunakan baju tersebut untuk sholat, dan aku, kata Sayyidatuna Aisyah, melihat bekas dari basuhan tadi, artinya masih basah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wali Muslimin, namun Imam Muslim memiliki riwayat lain, laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan fuyusalli fihi. Aku menggosoknya, dikerik, kalau bahasa kita dikerik ya, dari baju Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni bekas daripada sperma tadi. Aku kemudian aku gosok menggunakan kukuku, kata Sayyidatuna Aisyah dalam riwayat lain. Kemudian Nabi sholat menggunakan baju tersebut. Artinya riwayat ini mengatakan Nabi tidak mencuci. Wa fi lafdhin, dalam riwayat yang lain juga, laqad kuntu ahukkuhu ya bisan bi dhufri min thawbi. Aku menggosok atau aku kering menggunakan kukuku baju Rasulullah yang terkena sperma, kemudian Nabi menggunakan baju tersebut untuk sholat. Nah, disinilah kemudian ada beberapa pandangan di kalangan para ulama tentang hukum dari sperma. Ya, di sini disebutkan secara makna ijmali, karramallahu al-insan wa fadlahu ala sa'iril hayawan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dan juga sesuatu yang keluar dari manusia, dan juga keutamaan manusia di atas daripada hewan. Dengan apa? Bi taharati aslih, dengan sucinya asal kejadian manusia. Wa karimi muhdatihi, laqad akhbartumul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha anna kanat tafruqul maniyya min thawbi Rasulillah bi dhufriha. Kenapa? Karena di sini disebutkan Sayyidatuna Aisyah itu cuma menggosok menggunakan kukunya untuk menghilangkan bekas daripada sperma tersebut, menunjukkan hukum sperma itu hukumnya suci menurut mazhab Syafi'i. Ya, jadi manusia ini beda dengan hewan. Asal kejadian manusia itu juga beda dengan hewan. Sehingga di sini ada beberapa akwal pendapat para ulama ya tentang ghuslul mani idza kana ratban wa farduhu idza kana yabisan. Sperma itu ketika basah itu dicuci. Ketika kering itu cukup digosok menggunakan kuku. Apa pendapat para ulama dalam masalah ini? Wahia dhahaba Abu Hanifah wa ashabuhu wa Malik wa riwayat an Ahmad annahu najisun. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan ashabu Abu Hanifah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, sperma itu hukumnya najis. Wastadallu ala dzalik bi riwayatil ghusli wa hadits Ammar innama taslu taubat minal ghaib wal bal wal mani wad dam. Di sini ulama menggunakan redaksi yang pertama, Pak. Jadi hadis yang pertama mengatakan kan dicuci itu sama Rasulullah SAW. Ini menunjukkan sperma itu najis. Kata Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian di sini wali'annal ahdats al-mujibah lit-taharah najisah wal mani minha. Kata ulama begini, kenapa kok sperma itu dihukumi najis? Karena setiap hadas itu menyebabkan wajib untuk bersuci, sehingga hadas tersebut itu dihukumi najis. Maka mani masuk dalam bagian tersebut sehingga dihukumi
najis. Wa li'annahu yajri majral baul, dan sperma itu melalui jalur yang dilalui oleh kencing sehingga dihukumi najis. Wa awwala Malik hadithul farqa bi annahu ma mukhalatatihi al-ma' wa hatta Aisyah lahu min thawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam la'allahu lam yash'ur bihi aw li anna maniyahu tahir wa huwa min al-khasa'is. Kata Imam Malik, hadis al-farqu, jadi dikerik sama Sayyidah Aisyah itu sebetulnya bisa jadi Nabi tidak tahu, ya, tidak merasa kalau itu ada sperma. Adapun kalau mani itu dihukumi suci, maka itu khusus pada Nabi saja, kata Imam Malik. Menurut Imam Abu Hanifah, mani atau sperma yang basah itu dicuci, sedangkan ketika kering itu cukup digosok pakai kuku. Nah, ini Imam Abu Hanifah. Kita lihat bagaimana mazhab Syafi'i memahami hadis ini. Nah, ini perbedaan para ulama, Pak. Wa ashabul hadis, Imam Syafi'i dan para ahli hadis mengatakan, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, fi ashahhi riwayatain annahu tahir, sperma itu hukumnya suci. Nah, ini kemudian menjadi satu perbedaan di dalam mengistidlal hukum. Ya, hadisnya sama, cuma cara memahami beliau ini berbeda. Dan ini biasa. Ya, beda kalau kita. Ya, kalau kita karena tidak memiliki perangkat untuk menggali hukum, maka tidak bisa kalau kita. Sedangkan untuk para mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mereka mampu untuk ke sana. Nah, mampu untuk ke sana. Disinilah kemudian Imam Syafi'i mengatakan hukum daripada sperma sendiri hukumnya suci. Makanya kalau orang yang mimpi, kemudian dia bangun ngapunten, kemudian basah sarungnya, itu boleh milih dua hal. Yang pertama, dia milih itu sperma, berarti sarungnya suci, tapi wajib mandi. Pilihan yang kedua, dia menganggap itu bukan sperma, berarti kalau selain sperma hukumnya najis, semuanya. Apa saja selain sperma? Yang pertama selain sperma, Pak, itu adalah al-baul atau kencing. Yang kedua al-madhi. Madhi itu keluar inda thawranis syahwah, ketika syahwat orang itu memuncak, itu madhi yang keluar. Ada namanya al-wadhi. Wadhi itu keluar ketika orang tersebut mengangkat barang berat, atau ketika tabiat kata ulama itu tertekan, orang banyak pikiran. Kalau perempuan itu keputihan, ya, laki-laki juga bisa. Ini namanya wadhi. Jadi kayak tertekan begitu, itu keluar cairan, itu bukan sperma, kemudian bukan kencing. Apa namanya? Wadhi. Itu kalau habis mengangkat berat atau orang pikirannya berat gitu ya, itu juga keluar namanya wadhi. Hukum selain sperma hukumnya najis, sepakat ulama. Yang mereka khilaf itu cuma masalah sperma. Nah, sperma ini Imam Syafi'i mengatakan hukumnya suci, dan Imam Ahmad riwayat yang kuat juga menghukumi suci. Ahlul hadis juga menghukumi suci. Selain mereka menghukumi najis. Nah, di sini dari mana kemudian kok bisa dihukumi suci? Ada hadis yang lain. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mani alladhi yusibu thawba. Nabi itu pernah ditanya tentang masalah sperma yang terkena baju. Beliau menjawab, innama huwa bimanzilatil mukhar wal buza wal busar. Sperma itu sama dengan ingus, sama dengan lendir, sama dengan air liur, kata Nabi. Artinya apa? Wa qala innama yakfika an tamsahu bi khirqatin aw idkharatin, akhrajahu Darqutni wal Baihaqi. Di sini Nabi kemudian mengatakan boleh bagi kalian mengusap sperma itu dengan kain, tidak
perlu dicuci kata Nabi. Kenapa? Karena hukumnya suci. Ini riwayat yang lain. Nah, disinilah kita lihat perbedaan hukum di dalam masalah sperma. Namun untuk kewajiban mandi itu sama, sepakat ulama. Kalau orang itu keluar sperma disengaja atau tidak sengaja, seperti mimpi begitu, itu hukumnya tetap wajib mandi besar. Tetap. Apa ciri-cirinya? Di sini diberikan ciri-ciri oleh ulama. Seperti apa sperma itu? Biar kita bisa menghukumi ini masuk kategori sperma atau bukan. Ya. Yang pertama, maniyur rajul ma'un abyad sakhinun yatadaffaq fi khuruji dafqatan ba'da dafqah wa yakhruju bi syahwatin wa khurujuhu ya'qubu futuran fil majul wa rabi'atuhu karahiyati tal'in nakhl. Disebutkan spermanya laki-laki itu adalah air yang putih, yang kental, yang ketika keluar itu tadafuk. Tadafuk itu tidak langsung seperti orang kencing itu. Jadi, ya ngapunten kalau bahasa kita muncrat, ya itu sperma. Dan keluarnya itu dengan syahwat. Setelah itu orang itu lemes. Ya, maka di sini kata ulama berarti itu sperma. Kalau tidak berarti bukan. Karena ini kaitannya dengan sholat. Jadi perlu dijelaskan secara detail. Wa raihatuhu, sedangkan baunya itu seperti bau tal'in nakhl, seperti pohon kurma. Ada yang mengatakan raihatul ajin, seperti bau adonan roti. Kata ulama, kalau basah itu seperti adonan roti, kalau kering seperti putih telur. Makanya orang kalau mimpi basah itu, mimpi basah itu belum tentu sperma, sehingga perlu dicek dulu apakah ini masuk daripada kategori tadi. Yang pertama, keluarnya dengan syahwat, kemudian merasakan lezat kalau orang itu dalam keadaan terjaga. Kalau tidak ya berarti tidak bisa kan. Kemudian tadafuk itu muncrat keluarnya. Yang ketiga, setelah keluar itu merasakan dia ini lemas. Yang terakhir, kalau basah bau adonan roti, kalau kering bau putih telur. Kalau salah satu ciri-ciri ini ada, maka dihukumi sperma dan orang tersebut wajib mandi besar. Begitu. Kalau tidak, berarti tidak. Nah, di sini perbedaan para ulama tentang masalah kesucian sperma itu khilaf. Namun untuk kewajibannya, masalah mandi wajib, mandi besar, itu ulama sepakat tetap wajib, begitu ya. Nah, karena orang itu kadang kadang capek badan itu, biasanya basah sarungnya ya. Nah, itu kadang bukan sperma, itu yang keluar kadang wadi. Wadi ini banyak Pak, wadi. Beda dengan madi. Makanya kalau kita bahas tentang masalah najis itu tiga hal ini biasanya masuk kategori hal-hal yang najis: baul, kencing, madi, wadi. Adapun selain itu yang keluar, kata ulama, seperti keluar nanah, najis, ya, keluar darah, najis. Atau keluar air yang bening tidak ada baunya apa-apa, ini juga dihukumi najis karena keluarnya lewat itu. Begitu. Nah, makanya semua najis, hal-hal yang keluar dari jalan depan belakang, entah itu yang padat atau yang cair, semuanya najis. Seperti orang kena kencing batu. Kencing batu itu statusnya najis. Statusnya najis. Kenapa? Itu dari najis yang kemudian mengental, kemudian mengeras. Statusnya najis. Adapun orang-orang yang keluar sesuatu yang tidak lumrah, ngapunten, orang kok kencing keluar neker, semisal kelereng itu Pak, keluar kelereng. Bagaimana? Hukum kelerengnya mutanajis. Apa bedanya? Kalau najis itu zatnya memang najis. Najisun kalau di kitab itu istilahnya. Kalau mutanajis itu barangnya suci, tapi terkena najis.
Seperti biasanya dulu ya, beberapa kejadian orang tidak sengaja nelan neker ketelan atau besi atau apa begitu. Maaf, kemudian ikut kotoran. Itu status daripada barang itu namanya mutanajis. Masuk dalam pembahasan ini kopi luwak. Jangan pernah kopi luwak yang asli, Pak. Ya, mungkin ada yang pernah, ada yang belum. Itu mahal memang harganya. Bagaimana status kopi luwak ini? Nah, kata ulama begini. Kopi luwak ini kalau statusnya najis, hukumnya tidak bisa diolah jadi kopi, tidak bisa. Tapi kalau statusnya mutanajis, maka boleh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Ketika luwak itu makan kopi, itu dikeluarkan dan bentuknya masih kopi. Kalau ditanam kira-kira bihaifu, kata ulama, bihaifu zuri'an nabata. Sekiranya kalau ditanam, kopi itu masih bisa tumbuh. Maka status kopi itu dianggap masih utuh, sama dengan kelereng tadi. Bagaimana? Cukup dicuci, boleh dijadikan kopi. Jadi kalau semisal masih utuh, bisa ditanam, kalau ditanam masih bisa tumbuh. Tapi kalau kopi yang dimakan sama luwak itu sudah hancur, kalau ditanam ya tidak bisa tumbuh, sudah hancur, maka statusnya najis, bukan mutanajis. Ya. Jadi pembahasannya juga ke sana. Jadi sama semuanya ya. Jadi benda itu masuk lagi telur itu, ya telur itu hukumnya mutanajis karena melalui jalan kotoran. Dan status telur itu hukumnya halal. Semua telur, entah itu telur dari hewan yang halal atau telur dari hewan yang haram. Seperti telur buaya haram, tapi telurnya halal. Mungkin jenengan pernah ketemu buaya diambil telurnya, bagaimana status telur buaya? Ular, apalagi kadal, itu kan telur semua itu, Pak. Secara fikih hukumnya halal telur itu. Ketika kemudian telur itu sudah ada embrio bakal anak sudah, itu baru dihukumi haram. Tidak bisa. Makanya di Thailand itu saya pernah lihat satu konten itu, orang sana itu telur itu langsung direbus. Telur yang sudah ada anaknya, kadang langsung dikeluarkan, langsung digoreng. Dalamnya masih ada, sudah mau jadi, kalau sudah mau netes, itu langsung dimakan. Bagaimana hukumnya? Haram, tidak boleh. Ya, kalau dalam ajaran kita itu ya haram. Yang boleh itu kalau masih status telur. Telur ini semuanya halal, entah itu dari hewan yang halal atau yang haram. Dan status kulit telur, cangkangnya itu mutanajis, najis tapi bisa disucikan. Jadi jenengan kalau mau godok telur, kalau mau goreng gitu, itu sucikan dulu. Saya beberapa kali lihat orang yang jualan jamu itu, ya jamu yang biasanya pinggir-pinggir jalan itu telurnya kadang masih kotor. Ada beberapa juga orang martabak itu saya pernah lihat ada yang kotor. Itu ketika telur dipecah, maka telur itu sedikit pasti nyentuh kulitnya itu, statusnya menjadi najis. Ya, jadi kalau jenengan mau goreng telur atau mau godok telur, kata ulama, kalau untuk goreng itu harus dicuci. Tapi kalau mau digodok itu boleh langsung dimasukkan, tapi status air najis. Ada telur banyak, Pak, mau digodok itu langsung dimasukkan begitu, boleh hukumnya. Tapi status air di dalam wadah itu najis semua. Kalau hemat saya ya tetap lebih baik disucikan dulu baru kemudian dimasukkan begitu. Tujuannya apa? Biar tidak najis. Karena kalau digodok itu air itu tidak masuk ke dalam telur. Tapi kalau digoreng mau tidak mau ketika dipecahkan
telur itu pasti nyentuh kulit, begitu. Sehingga dibedakan sama ulama. Cuma lebih hati-hatinya tetap lebih baik dicuci lebih dulu. Nah, ini sedikit tentang pembahasan sperma dan juga hal-hal yang telah kita bahas tadi. Seperti biasa mungkin ada yang mau ditanyakan dari jamaah, mohon kami persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang sesuai tema atau di luar tema, mohon. Alhamdulillah. Monggo, ya. Telur itu kalau dicuci dulu, itu katanya impor kita terbuka dan mudah masukkan bakteri. Tapi untuk menjadi najis harus dicuci. Itu yang mana yang sekarang? Ada informasi itu seperti itu. Ketika dicuci, cangkang telur itu Pak. Jadi untuk dicuci itu ketika hendak dimasak saja. Saya juga dulu pernah ada orang jualan telur itu, dia juga jualan macam-macam ya, martabak ya, ini macam-macam. Itu mau dicuci karena sudah mau dipakai. Jadi bukan baru dapat langsung dicuci. Itu untuk awetnya telur juga kurang katanya. Jadi jangan baru beli gitu, belum hendak digoreng, belum mau dipakai, itu sudah dicuci dulu. Itu untuk kekuatan cangkang itu berkurang. Saya pernah juga dapat cerita dari orang yang biasa. Jadi untuk mencucinya itu ketika hendak dipakai saja. Kalau sebelum itu ya biar kotor, tidak ada masalah. Namun kalau yang ditanyakan mana kira-kira yang lebih kita dahulukan, yang satunya mengatakan nanti pori-porinya itu bisa kemasukan bakteri dan semacamnya, tapi secara syariat tetap harus dicuci. Tentu yang didahulukan secara syariat dulu, ya dicuci dulu. Ya secara akli saja, telur itu lewatnya mana kan begitu Pak. Kalau tidak kita cuci ya apa ndak jijik. Tentu lebih baik dicuci. Jadi dicuci langsung dipakai. Kalau belum dipakai lebih baik tidak dicuci. Jadi dibiarkan begitu. Jadi dengan beli 1 kilo, 2 kilo, ya biarkan saja. Nanti ketika mau dipakai baru dicuci. Nah, mungkin seperti itu. Moga kalau masih ada lagi. Boleh di luar tema, boleh. Ya. Darah itu hukum asalnya najis. Darah itu hukum asalnya najis, apalagi keluar dari jalan najis, sehingga jelas najis begitu. Ada orang yang kena prostat atau terkena apa begitu, penyakit begitu, kemudian dia kencing darah. Saya dulu pernah ada satu pembahasan, ada orang itu yang spermanya itu rusak. Karena sperma itu Pak asalnya dari darah. Sama seperti perempuan menghasilkan air susu itu dari darah. Jadi asalnya perkara najis berubah menjadi suci. Contohnya apa? Air susu, kemudian sperma dari dalam tubuh kita. Itu barang najis berubah menjadi suci. Ada orang itu dulu pernah kejadian spermanya rusak, sehingga yang keluar itu tidak seperti sperma tapi seperti darah merah begitu. Bagaimana hukum daripada sperma yang bentuknya seperti darah ini? Hasil dari musyawarah waktu itu saya masih ingat, itu tetap dihukumi seperti sperma sekalipun bentuknya warnanya merah, karena itu sebetulnya sperma. Hukumnya suci menurut mazhab apa? Syafi'i ya. Menurut mazhab Syafi'i dihukumi suci. Kalau darah sendiri hukumnya najis. Namun najis darah itu ditafsir oleh ulama. Kalau darah itu sedikit maka makfu. Contoh sedikit itu darah nyamuk atau darah luka yang sedikit, itu makfu.
terkena kain, terkena baju, terkena tangan, itu ma'fu. Ma'fu itu dimaafkan. Tapi kalau darah ini terkena air yang kurang dari 2 kullah, maka tidak dima'fu. Karena darah ini termasuk najis yang dima'fu di pakaian, tidak dima'fu di air. Darah bekam, panjenengan mungkin bekam. Ya, darah bekam itu ma'fu, Pak. Jangan habis bekam langsung pakai kaos gitu. Itu kan darahnya biasanya yang nempel di kaos. Bagaimana statusnya? Hukumnya najis tapi dima'fu, dimaafkan. Ya, hukumnya dimaafkan. Tapi kalau selain itu, ya banyak semisal darahnya. Banyak itu ada yang mengatakan 1 dirham lebih. 1 dirham itu ya kalau uang seperti uang 500-an uang dulu itu, Pak. Seperti itu, atau seperti uang 500-an itu. Nah, itu kalau lebih dari itu ya najis. Tapi kalau kurang dari itu dimakfu oleh syariat. Semua jenis darah, nanah ya sama dengan darah. Mungkin seperti itu. Ada lagi? Oh ya. Jadi ada orang mulutnya berdarah, kusinya berdarah. Darah ini statusnya najis, tidak boleh ditelan, tidak boleh ditelan. Jadi kalau ada orang sholat, Allahu Akbar, dia ini harus suci anggota tubuhnya. Bahkan kata ulama, termasuk yang harus suci adalah kelopak mata, kemudian hidung, kemudian telinga, dan juga mulut. Padahal ini anggota dalam, iya anggota dalam, tapi harus suci. Sehingga orang-orang itu kalau sholat di mulutnya ada darah, kemudian dia diamkan begitu, ya apalagi sampai ditelan, hukum sholatnya batal. Hukum sholatnya batal. Jadi memang harus dibersihkan. Nah, yang susah itu kalau darah ini ngalir terus. Ada beberapa anggota itu kalau darahnya keluar ya ngalir terus. Bagaimana? Maka darah itu ketika hendak sholat itu wajib ditutup lukanya ya. Entah pakai perban, entah pakai apa. Setelah disucikan kemudian ditutup. Setelah itu sholat. Ketika sholat kemudian kok masih keluar, maka kata ulama dimakfu. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Jadi memang kaitan masalah najis itu nanti larinya ke sholat. Sehingga orang itu kalau sholat dalam keadaan najis, ya tentu sholatnya tidak diterima sama Allah. Kecuali najisnya dimakfu oleh syariat, bukan apa-apa. Nah, mungkin seperti itu. Ada lagi Pak? Sebelum? Oke. Di mesin cuci sama di ember itu seperti apa ya? Nah, kalau sekarang kalau yang nggak ngerti kan isi air terus habis itu baju dimasukkan kasih sabun. Karena kan itu airnya jadi air yang mencuci tidak mencucikan. Ya, jadi air itu ada istilahnya al-ma'ul warid, ada al-ma'ul maurud. Air itu kalau satu bak itu atau di dalam mesin cuci itu yang dengan masukkan airnya dulu, kemudian kasih sabun, setelah itu baru barang najis seperti baju, celana dan semacamnya dengan masukkan. Status air itu mutanajis, najis airnya. Kalau sampai nyebar kemana-mana ya najis semua. Kenapa? Karena air tersebut itu maurud itu didatangi. Jadi airnya itu lebih dulu baru didatangi sama benda najis. Beda kalau benda najisnya dulu ditaruh, baju, semisal ya sarung semacamnya, kemudian airnya diguyurkan. Kanal ma waridan, kata ulama. Airnya harus warid datang. Maka status air yang menggenang di
bak tadi untuk nyuci tadi atau di mesin cuci itu statusnya air yang mustakmal. Mustakmal itu apa? Mustakmal itu suci, tapi tidak menyucikan. Bagaimana maksudnya? Ketika sudah digiling pertama kali, itu nanti harus datangkan air lagi untuk status menyucikan yang kedua berarti. Ya yang banyak begini Pak, orang nyuci ngapunten itu biasanya ya kadang airnya dulu dikasih sabun baru bajunya kan, baru bajunya. Maka status air itu mutanajis kalau barangnya najis. Makanya kalau saya bilang sama jamaah itu lebih baik yang najis-najis itu sucikan dulu baru masukkan mesin cuci, itu paling aman. Paling aman. Ya, jadi najisnya disucikan dulu baru masukkan mesin cuci, itu paling aman. Kalau tidak seperti itu, usahakan najis itu bukan najis yang bentuknya benda. Maaf, seperti kalau kita punya anak, itu ada kotoran di celananya. Ya, itu usahakan disucikan dulu. Apalagi dalam mesin cuci itu digiling jadi satu itu. Nah, itu lebih baik disucikan dulu najis yang seperti itu. Tapi kalau cuma najis seperti kencing itu larut. Kalau seperti kencing. Karena menyucikan di dalam bak mandi atau di mesin cuci itu tidak mengalir seperti kita nyucikan di sungai atau di keran, itu kan ngalir terus itu. Aman. Saya kalau bilang sama istri, jadi kalau di rumah itu yang najisnya itu yang sifatnya benda, ya, saya punya anak kecil di rumah, itu ya disendirikan, disikat. Yang masuk mesin cuci itu ya najis mungkin kencing sedikit, begitu tidak ada masalah. Yang penting semuanya dulu, ya baju semuanya masukkan dulu mesin cuci, kemudian kasih sabun, kasih deterjen itu, baru kemudian airnya masukkan. Setelah itu giling pertama keluarkan airnya. Setelah itu siram. Kemudian tutup giling kedua. Giling kedua ini sudah tujuannya nyucikan. Buka suci sudah. Yang penting jangan ada sisa sabun. Ya, usahakan karena sisa sabun ini ulama khilaf. Tapi pendapat yang kuat mengatakan itu adalah najis yang tertutup. Sisa sabun itu Pak. Jadi usahakan kalau nyuci itu sisa sabunnya habis. Kalau cuma sedikit ya, biasanya kalau sudah diperas itu ada sedikit ya itu tidak ada masalah. Maksudnya kalau masih diginikan masih keluar busa banyak ya, itu berarti masih najis itu. Usahakan itu bersih sampai dihilangkan. Saya kira kalau sudah digiling kedua itu sudah bersih. Ya, setelah itu langsung masuk pengering, selesai. Begitu. Sama dengan orang yang menyucikan di dalam bak. Dulu kita pernah ditanyakan masalah itu. Airnya dialiri terus. Bagaimana kira-kira? Kalau kira-kira najis ataupun kotoran yang ada di baju, sabun-sabun yang ada di baju itu, kemudian bisa hilang dengan dialiri air secara terus-menerus karena menggunakan selang, seperti di beberapa tempat itu seperti itu. Itu kira-kira sampai bersih, ya sudah suci. Kalau ikut pendapat mazhab Maliki, karena Maliki itu tidak membedakan air sedikit air banyak. Kalau Syafi'i tidak bisa. Kalau kita kekeh pakai pendapat Syafi'i, kita nyucikan baju pakai bak, itu tidak bisa suci, tidak bisa. Karena Syafi'i mengatakan air yang bisa menyucikan itu kalau menggunakan bak itu harus air 2 kullah atau lebih. Kalau kurang dari situ, itu statusnya ya tidak bisa dikatakan air tohur menurut Syafi'i. Kalau Maliki bisa. Nah, kalau saya pribadi, ya kita lihatlah di rumah kita itu mungkin tidak kita nyuci secara mazhab Syafi'i, yang mana air itu harus dikumpulkan dalam satu bak, kemudian sampai 20 ya, minimal 175 liter. Minimal itu pendapat Imam Nawawi. Imam Rafi'i 176 liter. Jumhur ulama 216 liter.
Dalam fikul Islam wa adillatuh disebutkan 271 liter, lebih banyak lagi. Paling sedikit 175 liter. Itu dikatakan air 2 kula. Nah, disinilah kemudian ulama beda pendapat. Air najis itu kalau mengenai air, kalau sedikit atau banyak, kalau sampai berubah itu sepakat najis. Tapi kalau tidak berubah khilaf. Kalau air itu banyak tidak najis. Tapi kalau sedikit airnya kurang dari 2 kula, kejatuhan najis sekalipun sedikit, tidak berubah sifatnya, itu tetap najis. Ya, jadi sepakatnya ulama itu kalau air kejatuhan najis dan berubah sifatnya sepakat najis, entah sedikit entah banyak. Khilafnya ulama ketika air itu kejatuhan najis dan tidak berubah sifatnya, dilihat kalau banyak tidak najis, tapi kalau sedikit sekalipun tidak berubah ya tadi, itu tetap dihukumi najis. Inilah pandangan beberapa ulama tentang masalah najis yang tidak berkaitan dengan kita mencuci dan semacamnya. Ya, mungkin seperti itu. Nah, jadi memang fikih itu Pak, ya rinci memang. Ya, rinci. Ya kita kalau belajar fikih seperti ini, tentu kita tidak paham secara detail hukum air itu seperti apa. Nah, apalagi cuma belajar punten. Kita cari di Al-Quran yang tidak ada pembahasan kayak ini. Ya, tidak ada. Ya, yang paham seperti ini ya ulama seperti Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad, Imam Hanafi dan semacamnya. Hadirin ikhwani rahimakumullah. Di sini pembahasan tentang masalah sperma tadi itu ya adalah pembahasan masuk daripada hadis ke-25. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya di hadis yang ke-26 insyaallah. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat yang sedikit ini insyaallah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami agama Islam ini dengan benar, syariat ini dengan benar insyaallah. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita fi taatillah wa ridha dan Allah akhiri dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.